Salam saudaraku semuanya, kiranya dalam keadaan sehat dan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dalam sapaan rohani GKJ Cakraningrat saat ini, kita akan belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena tidak lama lagi, tanggal 21 Mei, kita akan bersama-sama beribadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa pelayanan ibadah di rumah masing-masing nanti akan dilayankan oleh Sinode GKJ. Serentak seluruh gereja-gereja Sinode GKJ beribadah, dan tentunya beribadah di rumah masing-masing untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tim multimedia GKJ Cakraningrat akan mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Silahkan yang membawa Alkitab atau yang sudah mempersiapkan Alkitab dibuka dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga harus kita pahami, kita mengerti sebagai sebuah peristiwa sejarah. Sejarah itu berarti peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Itulah sejarah. Maka ketika kita mengatakan bahwa itu peristiwa sejarah, apa yang menjadi buktinya bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu memenuhi unsur-unsur dari sejarah? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu terjadi di Betania. Betania, setelah saya periksa, saya cari di Google, karena saya tidak pernah pergi ke Yerusalem. Ya. Itu dari Yerusalem menuju Yeriko. Itu sekitar 3 km. Dan berada di lereng bukit, ya, yang kita kenal dengan Bukit Zaitun. Nah, di sana lalu kemudian pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang menyaksikan tentang kenaikan Yesus ke surga itu? Dan berdasarkan kesaksian Alkitab Perjanjian Baru, ya, kita paham, kita tahu, kita mengerti bahwa murid-murid Yesuslah yang menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengapa? Karena mereka bersama-sama dengan Yesus berada di Betania. Dan
dalam kesaksian perjanjian baru, Yesus naik ke sorga itu bukan pada waktu malam, tetapi terjadi pada saat siang hari. Oleh sebab itu mereka dapat menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu dengan jelas. Dan yang menyaksikan tentu 11 murid Yesus itu. Karena Yudas Iskariot sudah mati. 11 murid Yesus yang menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan dalam perspektif kesaksian pada saat itu, saksi itu dikatakan sah jika lebih dari satu. Ya, saksi itu dikatakan sah jikalau lebih dari satu. Ini 11 yang menyaksikan peristiwa di mana Yesus naik ke surga. Dan tentu Bapak Ibu juga paham bahwa sebelum Yesus naik ke surga, ada waktu 40 hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu berkali-kali menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya, mengajar tentang Injil Kerajaan Allah kepada para murid, meyakinkan para murid bahwa Yesus benar-benar bangkit. Demikian juga pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus juga ingin meyakinkan dari 11 murid ini supaya mereka melihat dengan indera mereka sendiri tentang Yesus yang bangkit itu dan naik ke surga. Makanya Tuhan Yesus mengajak para murid untuk pergi ke Betania, dan disitulah kemudian Tuhan Yesus di hadapan para murid, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melanjutkan bacaan kita dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Silahkan nanti diperiksa. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah peristiwa kristologi. Di samping peristiwa historis, peristiwa kristologis dimengerti sebagai suatu rangkaian peristiwa yang menunjuk pada karya keselamatan dan penebusan Allah atas dosa manusia melalui peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, tentu memiliki makna, Bapak Ibu Saudara. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menggenapkan dan menunjukkan kemuliaan serta kekuasaan Tuhan Yesus Kristus yang mengatasi segala ciptaan. Melalui kenaikannya, Tuhan Yesus Kristus mengambil peran sebagai Raja atas seluruh ciptaan. Dan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya, Ia memerintah dan memelihara seluruh ciptaan. Disitulah kemudian kita dapat memberikan makna bahwa Yesus naik ke surga itu untuk memerintah dan memelihara ciptaannya, khususnya manusia, agar manusia itu tidak dikuasai oleh dosa, agar manusia itu hidupnya ada dalam kebenaran, agar kehidupan manusia itu mengarahkan hidupnya kepada kerajaan Allah, kepada pemerintahan Allah. Kerajaan Allah dan pemerintahan Allah itulah yang akan mendatangkan damai
sejahtera Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan tanpa tujuan. Tujuan dari Tuhan Yesus naik ke surga adalah memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya, yaitu bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tuhan Yesus menjanjikan tempat di sorga. Nah, agar supaya murid-murid Yesus dan umatnya paham, dan kita sekarang pun paham, bahwa Yesus naik ke surga itu memang menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Itu bukti bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa atas sorga, atas dunia, atas ciptaan, atas manusia. Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita orang percaya. Maka disitulah kemudian kita memiliki pengharapan yang kuat. Jikalau Yesus sudah berada di surga, maka surga itu menjadi keniscayaan bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Raja atas seluruh ciptaan itu telah mengutus umatnya untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia, agar manusia kembali kepada hakikatnya, yaitu sebagai gambar Allah dan sebagai mitra Allah, untuk mendatangkan shalom Allah bagi dunia, karena dunia terancam oleh kuasa dosa. Disitulah tugas kita sebagai gereja, orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang diutus untuk bersaksi tentang Kristus, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan Shalom Allah, dan mau menjadi mitra Allah untuk mendatangkan damai sejahtera Allah. Selamat menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan menyertai kita. Amin.